Halo, selamat siang teman-teman, selamat siang juga Pak Agus. Perkenalkan saya Romas Dedi Kurniawan, nomor NIK 331-20-1003 untuk melanggar petugas pencemaran pesisir dan laut. Kita akan review sebuah pantai di Kerawang. Untuk lebih jelasnya kita ikuti, yuk. Oke, kita ambil review sedikit ya dari Google. Ini tentang Pantai Tanjung Pakis. Ini dipublikasikan Juni 2023. Jadi ini masih terbilang reviewnya masih baru. Jadi pantai ini letaknya di Pakis. Jadi Pakis itu adalah sebuah daerah di Kerawang. Ini lebih tepatnya Tanjung Pakis, Pakis Jaya, Kerawang, Jawa Barat. Jadi kalau dilihat dari ini Pantai Pakis ini dekat dengan lokasi peristiwa yang Lion Air yang jatuh ya, itu dekat dengan Pantai Pakis ini. Kemudian untuk Pakis ini tarifnya lumayan murah, jadi 15.000. Kemudian untuk jam, jadi operasionalnya ini jam 7 sampai jam 6 sore. Kemudian untuk keindahan Pantai Pakis apa aja ya. Jadi Pantai Pakis ini satu, pantainya luas. Jadi pantainya juga tidak ada batuan karang, jadi kalau telanjang kaki juga nggak terlalu berbahaya bagi kaki juga, karena saking butirannya pasir halus, nyaman ketika menapakinya. Jadi ini pantai ini cocok jadi untuk area bermain, untuk voli, untuk sepak bola. Jadi untuk bawa mainan kayak gitu, bermain kayak gitu lebih enak dia. Kemudian juga ada pohon-pohonnya juga banyak ya, rimbun. Kemudian apalagi ombaknya juga tidak terlalu besar. Untuk Pantai Pakis ini jangan takut kelaparan ya. Jadi akan banyak makanan kaki lima yang banyak tersaji. Jadi gak bakal kelaparan. Cuma pilihannya juga gak terlalu banyak. Biasanya yang instan kayak gitu. Kemudian untuk mainan air, yaitu kita di Pantai Pakis juga ada banana boat, terus penyewaan pelampung kalau untuk berenang ya. Jadi karena mungkin ombaknya yang nggak terlalu besar, jadi cenderung pantai ini aman. Tapi ya jangan trader juga, jadi masih tetap harus berhati-hati. Nah, ini di pantai ini juga ada dermaga, jadi kita bisa jalan agak ke tengah tapi tanpa basah. Coba itu juga untuk foto juga cocok. Jadi untuk objek ini dia berada di pedalaman Kerawang. Bahasanya ini pedalaman Kerawang. Terus kalau dari Jakarta itu
bisa 4 jam. Ini review kita dapat dari travel promo Juni 2023. Kita lanjut ya. Jadi untuk pantai Tanjung Pakis ini, kalau dari rumah saya ya di sekitar Pasar Setu, ini jaraknya kurang lebih 60 kilo karena ini videonya diambil malam hari, kemungkinan jalannya nggak terlalu macet ya, jadi ini minimal 1,5 jam, maksimal 2 jam, jadi lumayan deket ya. Untuk perjalanan ini melalui jalan biasa masih bisa, jadi sebelum ambil video kita review dulu jalannya biar nggak tersasar. Ya, untuk pencemaran dari laut ada dua ya, pencemaran untuk yang alami dan pencemaran dari manusia sendiri. Untuk kita review sambil keliling-keliling ya sini, kita dulu juga review apa sih pencemarannya yang ada di pantai. Kita lihat dulu sambil jalan-jalan. Ini adalah video ya saat mau pertama masuk pantai Pakis. Jadi ini kelihatannya pantainya itu tertutup oleh rumah-rumah, warung-warung gitu, jadi agak nggak nyaman juga. Jadi kayaknya sih habis pasang juga airnya, jadi di parkiran ini banyak air yang terjebak ya. Kita cari tempat dulu. Oke. Kalau kita sambil itu kita ambil yang sebelumnya ya, jadi kita jalan dulu, jadi jalan dulu dari ujung sampai ujung sana. Ini kelihatan ya rumah permanen yang berada di dekat ini. Kemudian ini juga becek ya, jadi karena pantainya mungkin sangat landai, jadi kalau pasang itu banyak air yang terjebak, jadi kelihatannya jadi becek gitu. Nah, kemudian rumahnya juga sangat dekat dengan pantainya. Kalau dilihat dari ininya, kalau dilihat dari jalannya, ini kalau dilihat dari bentuk fisik ini kayaknya sih bukan rumah nelayan ini, jadi emang ini khusus emang dibikin buat wisata, apa emang rumah penduduk aslinya yang dekat wisata. Jadi sangat disayangkan ya rumah-rumahnya berdekatan. Sangat dekat sekali.
kemudian kalau ini dilihat pantainya bersih. Warung-warung juga dekat dengan pantainya, sangat dekat, itu kurang lebih 20 meteran gitu, udah dekat. Ya, untuk pencemaran dari laut, Oh ini sudah ya, coba kita lihat yang ini jalan ke pantai. Oke, kita jalan ke pantai. Jadi ini ada pantainya. Pantainya itu cenderung kayak tanah liat. Jadi tanah liat campur pasir pantai. Jadi kalau keadaan agak basah itu di kaki itu nempel-nempel. Masih bersih untuk bagian yang ini. Ya, ini salah satu pencemarannya. Sama ozon. Cukup bersih, sampahnya tak terlalu banyak. Bahkan nelayan aja masih bisa cari udang sama ikan kecil di itu apa itu di pinggir pantai, masih bisa cari, maksudnya ikannya masih ada yang bisa ke pantai. Kemudian oke teman-teman, ya, ini salah satu pencemaran campuran ya. Kalau ini dilihat ada botol, kemudian ada botol plastik, ada ranting kayu, kemudian plastik. Coba kita lihat ini udah berapa lama ini pencemarannya ya. Kita lihat tanggal kadaluarsanya, kayaknya ini baru teman-teman. Oh, nggak kelihatan. Udah. Ini ya, kayaknya ini dari bibir pantai mungkin. Kita coba lebih ke pantai lagi, pencemaran yang ada. Nah, kalau ini lebih banyak pencemarannya dari laut ya. Ini lebih banyak dari hewan-hewan laut yang sudah mati, kemudian kerang-kerangnya juga masih banyak, kemudian ada kayu-kayu. Ini kemungkinan dari dekat-dekat dari sini, dari bako-bako yang udah mati ranting-rantingnya. Kemudian untuk ciri khas pasir yang di pantai Kerawang ini agak coklat ya. Makanya untuk pantainya sendiri airnya jadi agak keruh, jadi kayak ada tanah-tanah liatnya. Tapi untuk rata-rata ini sebenarnya pantainya bersih ya. Cuma emang pasirnya itu kayak bercampur dengan tanah liat, jadinya emang agak kotor. Oke, ini walaupun ada beberapa sampah, cuma itu juga nggak terlalu banyak kalau dari
masih bisa ditolerir, masih bisa dibersihin ya. Jadi masih bisa diperhatikan lagi untuk misalnya pantai ini, karena ini kan juga bisa meningkatkan perekonomian kawasan di sini ya. Oke, kemudian ini ya. Ini juga di pantai ini juga berdiri semacam pondok-pondok atau saung. Tapi menurut saya ini juga terlalu dekat ya. Ini juga tidak ditata gitu loh. Jadi sepanjang ujung sampai sepanjang ujung sana itu banyak rumah semi permanen kayak tempat-tempat itu. Ini juga kalau nggak ditertibkan atau nggak ditata, itu juga bisa mengganggu estetika juga. Jadi mengandung apalagi kalau ini lagi rame-ramenya juga, kalau saya lihat ini juga bisa merusak kawasan pantai ini ya. Sebetulnya udah bagus, sudah indah, tapi kehadiran ini justru membuat pantainya sendiri tercemar. Ini contohnya kayak sampah kecil ini juga perlu ditata ulang. Kemudian ini ada dermaganya ya, dermaga buat itu sebenarnya bagus. Nah, ya perlu diperhatikan lagi itu kebersihan dan penataannya. Jadi untuk garis sepadan pantai, jadi ini tertuang dalam peraturan Bupati Provinsi Jawa Barat ya, Provinsi Karawang tahun 2009. Jadi dia itu ada aturannya. Jadi dalam peraturan nomor 17 ini, halaman 17, dia ada peraturannya. Jadi bangunan dekat pantai itu paling nggak itu 100 meter. Jadi kalau tadi dilihat dari bangunan-bangunan yang di pinggir pantai Pakis tadi itu tidak ada 100 meter, jadi bisa digeser ke lebih ke belakang, biar mungkin peraturannya ini juga dibuat untuk nggak dilanggar ya. Jadi ini biar kalau ada abrasi atau ada ombak itu dia juga percuma bangunan itu didirikan. Jadi untuk menjaga keamanan juga ya. Oke teman-teman, ya, ini salah satu pencemaran
Kita ganti ke ini kan tadi udah masuk jalan pantai, jalan ujung jalan ini ya, pantai 4. Coba lihat videonya. Ini juga Oh iya, berarti ini tadi udah ini ya. Kita jalan ya. Jadi start yang tadi jalan review air sama bangunan, kita mau jalan keluar. Jadi keluar ke pantai, apa sih yang ada di tadi kan kita ngambil review itu dari belakang bangunan. Kita sekarang ngambil dari depan, jadi depan bangunan, jadi arahnya lebih dekat ke pantai. Jadi ini dapat dilihat cukup ya, sampahnya juga nggak terlalu banyak kalau pas jalan ini. Tapi kita lihat aja agak depan lagi, sampahnya ada lagi enggak. Wah, ini sampahnya ya. Jadi ini agak mengganggu mata. Jadi sampahnya itu dekat dengan pantai. Jadi kalau bisa ya sampahnya dikumpulin. Kan kalau plastik bisa dibuang, dijadiin uang. Jadi kan kebanyakan itu kan sampah plastik, sampah botol. Jadi kalau dimanfaatkan, dikumpulin plastik sendiri, itu kan bisa menjadi nilai tambah buat itu juga. Kita lanjut lagi perjalanan sama Oke, ini juga ada sampah lagi, jadinya semakin gak tertata lagi. Jadi banyak sampah yang gak dimanfaatkan. Sampah lagi. Jadi beberapa titik, berapa ratus meter sampah ngumpul di situ. Nggak tahu juga ini sampahnya diambil apa enggak, dibuang kemana juga bingung ini. Ya semoga ada penanganan lebih serius. Oke.
jalan. Jadi jalan dari pantai menuju keluar pantai. Jadi tadi saya masuk itu sempat lihat ini tanaman bakau ada di mana. Jadi kalau pantai, pencemaran pantai kan udah kelihatan tadi. Jadi dari sampah-sampah dari turis, jadi dari wisatawan yang tadi bawa, ternyata kan sampahnya itu cuma dibuang di pantainya, jadi dikumpulin di pantai, nggak tahu tadi ambil apa enggak. Kita cari pencemaran yang ada di pesisir, jadi pesisir yang daratan yang masih ada bau-bau angin lautnya. Ada di mana? Apa memang ini udah disetting sama pemerintah itu ini buat kawasan komersil, jadi pariwisata dan buat itu yang buat perikanan gitu, jadinya jadi sekalian. Mungkin saja ada bakonya udah rusak apa gimana, jadi ini udah alih fungsi apa gimana. Kita sambil lihat tadi ada sekilas ada tanaman bakau yang ada di pinggir jalan. Jadi ini bakonya masih ini nggak tahu bako ditanam apa emang tinggal segini. Jadi ini di jalan, di sepanjang jalan pulang ini masih ada beberapa pohon bako yang masih nggak cuma di situ, ini juga ada yang ditanam ini di sini. Ini kemarin lihat sekilas itu dia ada bambu, terus ada bakonya, mungkin biar bakonya nggak kena limpasan air gitu, jadi biar akarnya kuat. Sekarang meter ini masih ada hutan bako dan juga bibit-bibitnya yang ada di sini.
mulai pemukiman penduduk, sampah sudah mulai terlihat. Airnya juga udah mulai kuning, udah bercampur dengan limbah rumah tangga, ini udah kecampur. Tanaman bagonnya juga tumbuhnya juga udah beda. Penduduk airnya juga udah mulai hitam dan sampah-sampahnya udah sampah-sampahnya ini nyaris hilang kalau udah di daerah sini, nggak ada bakal sama sekali. Jalan menuju keluar ya, jadi kan kalau bakau itu kan dia butuh air garam ya. Jadi kalau air garamnya mulai, kandungan garamnya mulai turun, dia akan sulit beradaptasi ya. Jadi emang dia harus memilih air garam tanpa air ada limbah apa air tawar yang itu ya. Jadi dengan penurunan kadar garam pada airnya itu yang buat hidup, dia otomatis akan terganggu pertumbuhan.